Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proposal bisnis PAU-PAU Organic Max. Dosen pengampu mata kuliah perencanaan bisnis Pak Fariul Lutfi MPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Latifah Zahra, Novinda Nurbiatul Eliana, Gita Tri Andistia, dan saya sendiri Riko Wahyu Saputra. Latar belakang usaha. Perubahan gaya hidup setiap harinya maju semakin pesat. Kesadaran setiap orang akan manfaat dan pentingnya perawatan wajah dan seluruh tubuh semakin tinggi. Banyak cara yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh wajah yang cantik dan kulit yang bersih. Untuk melakukan perawatan memerlukan biaya yang besar. Selain itu juga perawatan dengan menggunakan bahan kimia memiliki resiko lebih besar untuk terkena penyakit seperti kanker karena akibat dari penggunaan kosmetik kimiawi atau radiasi dari penggunaan alat kecantikan. Berdasarkan hal tersebut, kami berpikir untuk membuat produk kecantikan dengan bahan baku alami unik yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan harga terjangkau, bahan baku mudah didapatkan, dan yang pastinya sehat dan dapat mempercantik wajah tanpa harus memberikan efek samping. Sehingga kami membuat produk perawatan wajah berbahan dasar organik yang lebih sehat dan meminimalisir efek samping dari penggunaan bahan kimiawi. Yang pertama, gambaran usaha. Masker yang akan dipasarkan berbentuk bubuk dengan campuran bubuk bahan masker organik dan gelatin sapi yang halal dan aman untuk dikonsumsi ataupun dipakai untuk dunia kecantikan. Penulis membeli bubuk masker organik dan gelatin sapi dari produsen yang sudah terpercaya. Penulis membuat campuran bubuk masker organik dan gelatin sendiri. Masker yang sudah penulis buat nantinya hanya dipasarkan seberat 20 gram per bungkus masker. Penulis hanya membutuhkan 1 karyawan untuk admin online shop, sekaligus membantu penulis untuk mengemas barang. Penulis menjual semua masker ke semua daerah dengan menggunakan jasa pengiriman barang yang dikenal kemurahan ongkos kirim di daerah Tulungagung dan sekitarnya. Yang kedua, bauran bisnis. Produk. Dalam proses pembuatan PAU-PAU Organic Max menggunakan bahan-bahan alami yang berkualitas dengan membeli bahan-bahan alami dari produsen dengan kualitas terbaik. Bahan-bahan alami yang digunakan untuk membuat masker organik layak dan aman digunakan. Harga yang ditawarkan oleh PAU-PAU Organic Max adalah Rp15.000 per bungkus. Promosi yang dilakukan PAU-PAU Organic Max adalah dengan memperkenalkan masker ini kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Marketplace. Endorse salah satu promosi yang kami lakukan dengan cara meminta orang terkenal untuk mempromosikan produk dengan cara memberikan produk tersebut secara gratis. Placement lokasi pembuatan PAU-PAU Organic Max akan dilakukan di daerah Wonorejo, Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Lokasi ini dipilih karena lokasinya yang cukup strategis dengan ekspedisi pengiriman dan mudah dijangkau oleh masyarakat jika ingin melakukan COD. Analisis SWOT. Keunggulan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan PAU-PAU Organic Max adalah bahan-bahan alami, aman, dan tanpa bahan pengawet. Tempat usaha yang strategis dekat dengan jalan raya dan tempat pengiriman barang. Harga yang terjangkau sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan. Kelemahan. Untuk pemakaian produk tidak langsung digunakan di wajah, melainkan konsumen harus mencairkan dulu sehingga tidak praktis. Produk tidak bisa tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Peluang. Produk masker organik ini tergolong produk dengan bisnis baru. Perhatian konsumen muda terhadap produk yang alami dan berkualitas. Ancaman. Bersaing dengan bisnis masker organik lainnya. Brand atau merek pesaing lebih terkenal.
Baik, selanjutnya yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis yang akan dipasarkan yaitu berbentuk serbuk masker dengan berbahan baku alami. Masker ini tidak hanya diproduksi untuk satu varian saja, melainkan beberapa varian sesuai dengan kebutuhan kulit. Karena kulit manusia itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Dalam produksinya, masker organik ini tentu tidak kalah saing dengan produk yang sejenis. Upaya yang dilakukan pada bisnis masker organik ini yaitu mengutamakan kualitas, memenuhi kebutuhan pelanggan, serta menambah varian masker lainnya demi menarik minat para konsumen. Selanjutnya yaitu prosedur perolehan izin usaha. Ada beberapa syarat untuk SIOP dalam perolehan izin usaha mikro atau menengah. Yang pertama yaitu fotokopi KTP pemilik usaha. Yang kedua yaitu fotokopi NPWP, surat izin tempat usaha, dan neraca usaha. Dan yang terakhir yaitu foto 4x6. Untuk fotonya yaitu foto pemilik usaha. Selanjutnya yaitu teknik memperoleh modal usaha. Ada dua di sini dalam teknik memperoleh modal usaha. Yang pertama yaitu dana pribadi atau pemilik usaha sebesar 60% dan yang kedua yaitu dana hibah UMKM sebesar 40%. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Di sini aspek pemasaran ada 3 macam. Yang pertama segmentasi, yang kedua targeting, dan yang ketiga positioning. Selanjutnya saya akan membahas yang pertama yaitu segmentasi. Di sini segmentasi ada 4 macam. Yang pertama yaitu segmentasi geografis. Alamat yang ditempati untuk usaha bisnis ini yaitu di Desa Wonorejo, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Pada segmen ini lebih ditekankan kepada remaja, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, serta pria yang memiliki masalah pada kulit wajahnya. Yang ketiga yaitu segmentasi psikologis. Masyarakat menyukai perawatan wajah yang memiliki sifat alami, memiliki nilai jual yang cukup murah, memiliki manfaat, dan tentunya aman digunakan untuk kulit. Selanjutnya yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Masyarakat memberi apresiasi terhadap masker organik ini karena terbuat dari bahan alami. Masyarakat memberikan apresiasi ini karena masker ini ampuh dalam membersihkan masalah kulit yang ada di wajah. Selanjutnya aspek pemasaran yang kedua yaitu targeting. Pada masker organik ini menargetkan remaja, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, dan pria yang memiliki masalah pada kulitnya yang dapat membeli masker ini secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya aspek pemasaran yang ketiga yaitu positioning. Produk masker organik ini sebagai sebuah produk perawatan yang berkhasiat dalam membersihkan masalah pada kulit wajah dan bisa bersaing dengan produk lainnya dengan mengunggulkan teksturnya yang lembut. Aspek organisasi dan manajemen. Di dalam aspek organisasi dan manajemen terdapat organisasi dan sumber daya manusia, yaitu meliputi nama usaha yaitu PO Organic Mask. Jenis usahanya adalah home industry, alat usaha di Wonorejo, Sumber Gempol, Tulungagung. Untuk perizinan merupakan hal yang sangat penting dan harus diutamakan karena dengan izin usaha dapat berdiri dan dapat diakui keberadaannya dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Usaha ini termasuk usaha rumah tangga, maka izin usaha yang dilakukan adalah melalui rukun tetangga setempat dan apabila berkembang dan maju, maka usaha ini akan membuka sebuah gerai yang memerlukan izin usaha. Dalam membuat izin usaha, untuk membuka suatu usaha, perizinan yang dibutuhkan adalah surat izin tempat usaha atau situ, surat izin usaha perdagangan SIUP, dan izin edar dari BPOM. Aspek produksi. Di dalam aspek produksi terdapat pemilihan lokasi usaha, yaitu pemilihan lokasi usaha yang berada di daerah Wonorejo, Sumber Gempol, Tulungagung, di mana lokasi ini adalah lokasi yang sangat strategis karena dekat dengan pusat kota, ditambah lokasinya dekat dengan stasiun kereta api, sehingga banyak dijumpai oleh orang atau para calon pelanggan, serta tempat pengiriman barang juga terbilang cukup dekat sehingga lebih efisien. Kemudian proses produksi.
Proses produksi dari organik masker ini yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan-bahan untuk membuat masker, kemudian mencuci alat dengan sabun, kemudian mengeringkan alat tersebut, kemudian memasukkan salah satu varian masker yang akan dibuat, kemudian dicampur dengan gelatin dengan perbandingan 50:50. Kemudian diaduk kedua bahan tersebut hingga merata. Masukkan masker ke dalam kemasan, dan yang terakhir adalah menimbang masker hingga beratnya mencapai 20 gram. Kemudian tenaga produksi. Di sini tenaga produksi merupakan hal yang berperan sangat penting dalam membantu proses pembuatan masker organik yang akan kami produksi. Tenaga produksi memiliki tugas masing-masing sesuai dengan rincian kebutuhan dalam proses produksi. Kemudian mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi adalah baskom, sendok, pengaduk, kemasan, timbangan, plastik, dan sealer. Aspek keuangan. Analisis keuntungan, yaitu pendapatan sama dengan masker yang terjual kali harga jual. Kita asumsikan masker yang terjual adalah 100 pieces kali Rp8.000 sama dengan Rp800.000. Untuk total biaya produksi dalam satu kali produksi yaitu Rp517.625. Keuntungannya adalah pendapatan dikurangi total biaya produksi. Jadi untuk 100 masker itu pendapatannya 800.000 dikurangi 517.625 yaitu total biaya produksi sama dengan 282.375. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 1.000 masker dengan harga 8.000 per bungkus dalam satu kali produksi adalah 2.282.375. Saya akan menjelaskan analisis kelayakan bisnis. Bisnis masker organik sekarang ini mulai menjamur di berbagai tempat, apalagi di masa pandemi seperti ini, yang lebih banyak bekerja maupun beraktivitas di rumah, khususnya bagi para perempuan yang ingin mempercantik diri menggunakan masker organik. Pemilihan menggunakan masker organik juga cukup efisien, karena masker organik sangat mudah dalam hal penyajiannya, tahan lama, banyak varian, dan banyak sekali manfaatnya. Bisnis masker organik sangat potensial untuk menghasilkan keuntungan, dan berdasarkan studi kelayakan bisnis sangat cocok dijalankan pada saat ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan rencana pengembangan bisnis. Rencana pengembangan bisnis dibagi menjadi 3, yaitu rencana pengembangan bisnis jangka pendek, rencana pengembangan bisnis jangka sedang, dan rencana pengembangan bisnis jangka panjang. Rencana pengembangan bisnis jangka pendek adalah yang pertama memproduksi masker organik dengan kualitas terbaik. Yang kedua mengupdate formula yang digunakan dengan kualitas yang lebih bagus. Yang ketiga membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar perusahaan. Yang kedua jangka sedang adalah menciptakan produk baru dengan varian-varian masker yang terbaru. Yang kedua, menciptakan wadah serta kemasan masker yang lebih bagus serta ramah lingkungan. Yang ketiga, pengembangan bisnis jangka panjang adalah yang pertama, memperbanyak produksi masker. Yang kedua, memperbanyak reseller Pupeo Organic Max. Yang ketiga, membuka beberapa outlet Pupeo Organic Max. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan sumber daya manusia. Untuk kebutuhan sumber daya manusia dalam bisnis Pupeo Organic Max ini setidaknya membutuhkan 4 orang pekerja, di mana 2 orang sebagai peracik masker organik dan 2 orang lagi sebagai bagian pengemasan atau packing. Bagian pemasaran secara online maupun offline serta bagian keuangan dikelola secara langsung oleh pihak internal atau pemilik usaha.